Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yauman li ashabi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau satu saat pada satu hari berkata kepada para sahabat. Baca doa begini Rasulullah di tengah-tengah para sahabat membaca doa begini. Allahumma la tad'a fina syaqiyan wala mahruman. Ya Allah, jangan biarkanlah kami dalam keadaan sengsara dan terhalang masuk surga. Nabi membaca doa seperti itu. Ya Allah, jangan biarkan kami terhalang masuk surga dan dalam keadaan sengsara. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah berdoa, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Atadruna man asy-syaqiyyul mahrum?" Tahukah kalian siapa itu orang yang sengsara dan terhalang masuk surga? Qalu, para sahabat menjawab, "Man huwa ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Sahabat kalau ditanya nggak berani jawab sama Nabi. Jadi pasti balik nanya supaya Nabi menjelaskan. Ya, Nabi nanya, siapa orang yang sengsara dan terhalang masuk surga? Sahabat menjawabnya pakai pertanyaan lagi. Siapa itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, tarikus shalah. Itulah orang yang meninggalkan sholat. Nah, beda tuh tadi. Kalau tadi yang atas itu mengakhirkan waktu sholat, ini ninggalin sholat. Jadi sengsara dan terhalang masuk surga itu dunia akhirat tuh. Jadi dipastikan orang yang ninggalin sholat itu hidupnya sengsara. Syaqi. Coba perhatiin. Enggak ada kebahagiaan yang hakiki dalam hidupnya, enggak ada ketentraman, ketenangan. Kalau kaya bisa, sukses bisa, jadi pejabat tinggi bisa. Tapi sengsara. Itu yang tempo hari saya ceritakan. Ada seorang perempuan, cerdas, pinter, S3 di UI. Nilainya cum laude. Dia menguasai beberapa bahasa. Sangat cerdas, sukses, punya jabatan tinggi. Dengan sebab dia tertimpa satu penyakit. Yang dia di usia muda dia tertimpa penyakit sehingga dia nggak habis pikir, kok saya bisa kena penyakit ini. Stres. Akhirnya apa? Minta disuntik mati. Saking udah nggak sanggupnya menghadapi penyakit satu doang. Selama dia hidup tuh hidupnya senang, terhormat, mewah. Hidupnya luar biasa, sukses luar biasa. Tapi begitu satu penyakit aja nempel dalam dirinya, dia udah nggak sanggup. Perasaannya udah nggak berguna. Perasaannya udah menuju kematian. Sehingga dia nggak punya pilihan, suntik mati saya. Sampai di sidang berkali-kali waktu itu kan. Hanya untuk minta suntik mati, nggak sanggup. Jadi kesuksesan, kepinteran, pendidikan tinggi, harta yang berlimpah, itu nggak menjamin orang bahagia. Coba kalau orang yang taat kepada Allah, penyakit itu bisa mendekatkan dia kepada Allah justru. Penyakit itu wasilah dari rontoknya dosa. Penyakit itu bisa membuat kita semakin akrab kepada Allah. Kenapa? Sabar kita jadi pahala. Ya, menghantarkan kita untuk selalu taqarrub, minta kepada Allah gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak taat, nggak dekat kepada Allah, nggak ada kepikiran ke situ. Yang ada begitu kena penyakit dikit, udah menderitanya luar biasa. Udah penyakitnya bikin sakit, perasaannya menambah dia menjadi lebih sakit. Jadi sengsara lah. Hidup di tengah-tengah kemewahan, rasanya juga menderita. Nggak ada nikmat-nikmatnya. Kemarin saya baca di berita ada seorang artis. Tiba-tiba divonis kanker payudara. Wah, stres sudah. Stres. Terpuruk langsung Pak. Di tengah-tengah glamor kehidupannya yang tadinya luar biasa kelihatannya. Hidup mewah itu langsung terpuruk. Gak sanggup. Batinnya itu gak kuat. Beda sama orang sholat. Beda. Orang kalau udah taat kepada Allah, ridho kepada Allah, gak ada yang berat hidup. Bahwa semuanya Allah timpa musibah, betul. Sama, tapi rasanya yang beda. Gitu loh. Masalahnya dirasa. Coba, lebih enak mana? Enak makan apa makan enak? Nah, itu kan soal rasa kan? Bukan soal rejat enggaknya makanan. Itu situasi. Orang kalau lagi makan enak, Masya Allah, sambal terasi doang sama ikan asin, buah mulu makannya. Bener nggak? Kalau enak makan tuh begitu. Kalau badan sehat, pikiran anteng, apalagi suasananya, wah, kita lagi rame-rame ya kan? Atau orang kalau lagi jalan-jalan tuh, lagi kita pergi,
wisata atau ziarah, kayaknya makan enak aja bawaannya kan. Itu padahal makanan sederhana Pak, sederhana banget. Karena situasinya membuat kita jadi enak makan. Bukan soal lauk pauknya. Lauk pauk mewah nih, wah kita makan di pesta, apa aja ada yang kita mau pilih. Ya, tapi lagi nggak enak makan, ya. Biar makanan enak juga jadi kagak enak. Nah, itu kan soal perasaan. Sama, penderitaan juga begitu Pak. Nah, jadi ada banyak orang yang sebenarnya kelihatannya doang dia enak. Orang lain memandangnya dia enak, wah dia mau enak. Semuanya ada, ya kan? Padahal yang dia rasakan belum tentu. Penderitaan bisa jadi, luar biasa. Nah, itu. Jadi pasti ya, orang yang meninggalkan sholat hidup, di dunianya dibikin sengsara, tidak nikmat hidupnya. Di akhiratnya nanti terhalang masuk surga. Waruya annahu awwalu man yasudu yaumal qiyamati wujuhu tariki shalah. Dan diriwayatkan bahwasanya yang pertama kali nanti yang ditenggelamkan pada hari kiamat ke neraka itu adalah wujuhu tariki shalah. Wajahnya orang yang meninggalkan sholat. Dibobesin, ditenggelamkan itu diginiin, dilelepin gitu. Yang pertama kali nanti dilelepin ke neraka itu adalah mukanya. Ya. Mukanya orang yang suka meninggalkan sholat. Wa inna fi jahannama wadiyan yuqalu lahu al-mulhim. Dan sesungguhnya nanti di neraka jahanam ada satu lembah. Lembah tahu kan lembah? Ini gunung, bawahnya begini tuh. Ada satu lembah namanya Mulhim. Lembah Mulhim itu fihi hayyatun yang isinya adalah ular-ular. Kullu hayyatin sakhinun raqabatal ba'ir. Kullu hayyatin sakhinu raqabatil ba'ir. Setiap ular itu besarnya sebesar leher onta. Ularnya. Masya Allah, leher onta. Leher kita aja gede. Ular segini, gede banget. Leher onta bisa, Masya Allah, 2 kali tiang listrik gitu. Gedenya. Besarnya sebesar leher onta. Tuluha masirata syahrin. Panjangnya itu sepanjang kita jalan dalam 1 hari, dalam 1 bulan. Yuk kagak kelihatan palanya. Jalan sebulan, sampai mana kita? Sampai Jogja kali itu panjangnya. Ya Allah. Apa kerjaannya ini ular? Talsa'u tarikas shalah. Kerjaannya matokin orang yang ninggalin sholat. Wa yughli sammuha fi jismiha. Dia masukkan itu bisanya ke dalam tubuhnya orang sholat. Sab'ina sanah, selama 70 tahun. Dipatokin ular. 70 tahun. Di dunia aja belum tentu kita hidup 70 tahun ya. Patokin ular. Artinya penderitaan terus menerus. Ya. Summa yataharra lahmuhu. Kemudian membusuk dagingnya. Selama 70 tahun dia disiksa oleh ular. Ya. Dan kemudian dagingnya membusuk. Alhamdulillah.